Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, tiba kita pagi ini untuk mensyukuri segala rahmat Tuhan. Sebelum kita menerima sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Kamis 5 Mei 2022, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang selalu memberkati kami dan memberi kesehatan hingga pada pagi ini. Tuhan, kami memohon, bimbinglah setiap langkah kami, jauhkan kami dari segala penyakit, dan berilah kami sukacita yang daripada Tuhan. Dalam setiap aktivitas kami satu hari ini, kami serahkan ke tangan Tuhan, sehingga kami memperoleh sukacita dalam melanjutkan segala pekerjaan kami. Lindungi sertai dan gembalakanlah saudara-saudara kami yang bergumul dan juga yang sakit. Kami serahkan kehidupan kami ke tangan Tuhan, persatukan kami Tuhan di dalam naungan kasih-Mu. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, renungan kita pagi ini tertulis di Yesaya 53 ayat 3, demikian firman-Nya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Dileai jala di pasiding jolma do ibana, bawa nasomal mangai perdangolan dohot sahit ibana, pola ditamunihon halak bohina maradopon ibana, dibahen leana jadi dang pola hurajumi hami ibana. Demikian firman Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, di tengah pertandingan yang mengandalkan pedang, seorang Telemakus segera melompat masuk ke dalam arena, kemudian berusaha memisahkan para gladiator yang sedang bertarung. Dan dengan hanya memakai pakaian biasa, bukan memakai baju besi, masuk ke dalam arena pertandingan adalah sama dengan cari mati. Dan benar saja, tak berapa lama kemudian Telemakus terbunuh di gelanggang gladiator. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akan tetapi kematian Telemakus ternyata tidak sia-sia. Beberapa orang tersentuh hatinya, termasuk sang kaisar, yang pada akhirnya melarang dilangsungkannya pertarungan para gladiator untuk selamanya. Apa makna dengan peristiwa tersebut? Seringkali orang-orang baru membuka mata hati dan pikirannya tentang sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya ketika melihat dan menyadari ada pengorbanan tindakan kasih. Dalam pemahaman iman kita sebagai orang percaya, bukankah hal itu yang dilakukan Tuhan untuk hidup kita? Dia melakukan sesuatu untuk membuka mata hati pikiran kita. Nabi dan para rasul, orang-orang kudus, sudah Dia kirim dalam hidup orang percaya. Tetapi toh penolakan masih tetap terjadi. Akhirnya Tuhan sampai satu pemikiran, kalau utusan-utusanku itu ditolak, maka aku sendiri yang akan datang turun tangan. Hasilnya, dan ada juga penolakan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Akan tetapi paling tidak ada satu hal yang mau Dia tunjukkan kepada kita, bahwa Dia rela melakukan apa saja. Bahkan jalan penderitaan sekalipun Dia pilih hanya untuk mengatakan kepada kita bahwa Dia peduli dan Dia teramat mengasihi kehidupan kita. Ia menanggung dosa setiap orang berdosa, oleh karena semua pelanggaran telah dihubungkan kepadanya. Bagaimanakah kita luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar? Dan inilah sebenarnya yang menjadi pergumulan kita. Dengan semua tindakan kasih Tuhan yang sudah Dia nyatakan kepada kita, adakah hati kita ini tergugah? Adakah pikiran kita terbuka untuk melakukan sesuatu hal? Dalam Rom 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa telah merusak seluruh aspek kehidupan kita. Dosa telah memperbudak kita sedemikian rupa sehingga kita tidak bisa lagi berbuat benar di hadapan Allah dan hanya bisa menuruti natur dosa kita. Karena dosa kita juga teralienisasi dari Allah. Akhirnya dosa mendatangkan murka dan hukuman Allah atas kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama sekali tidak bisa mengatasi masalah dosa kita. Satu-satunya jalan adalah Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa kita. Apakah dampak pengorbanan Kristus bagi kita? Melalui pengorbanan Kristus, kita dibenarkan di hadapan Allah, ditebus dari kuasa dosa, dan diperdamaikan dengan Allah. Kita memperoleh pembenaran, kita juga memperoleh penebusan dan perdamaian. Maka saudara-saudara, marilah kita mengingat kembali pengorbanan Kristus bagi kita. Kiranya hal ini bisa memotivasi kita untuk hidup bagi Dia. Jika kita belum menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang mengutus Putranya yang tunggal Yesus Kristus untuk menjadi korban pembenaran, penebusan, dan pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari bukalah hati kita dan mari kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Salam sehat, Tuhan selalu memberkati kita dalam satu hari ini. Shalom.